Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya selamat pagi. Semoga di sini semuanya itu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini sebelumnya saya absen dulu. Di sini ada yang nggak masuk sebelumnya? Hadir semua, mantap. Semuanya semua di ini ya, diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke, di sini kita sebenarnya akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Tapi sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk Ustadz Majid, silakan dipimpin doanya. Ya, sebelum ada gerakan kita membaca saya doa dimulai. Coba selesai. Oke, terima kasih Majid. Oke. Oke, semuanya dulu di sini ada yang tahu tentang tekanan hidrostatis. Jadi di sini ada yang bisa membantu Bapak semua? Saya Pak bisa. Ya, ada yang boleh. Nah, ngomong tentang tekanan hidrostatis semuanya, kayaknya minggu kemarin saya ngelihat ada yang berenang gitu ya. Nah, Novia, betul sekali kemarin saya lihat di status Novia itu berenang. Nah, Novia itu pas berenang itu kan pasti menyelam kan? Nah itu kupingnya tuh kadar kupingnya gimana? Iya, biasanya sih semakin dalam tuh kupingnya semakin sakit. Kenapa ya Pak? Nah itu dia yang bakal kita bahas di materi tadi. Ya di sini ada orientasi masalah. Jadi kayak kenapa sih ini masih bersangkutan? Kenapa sih di bendungan di bagian dasar itu selalu tebal dibanding yang di bagian atas? Ini masih jadi pertanyaan ya. Nah, di sini juga ada kasus selanjutnya itu kenapa penyelam itu sering merasakan nyeri pada saat mereka menyelam semakin dalam ke dasar laut. Nah, itu tuh tadi yang seperti Novia bilang kalau misalkan telinga itu semakin sakit gitu saat menyelam. Itu karena tekanan dari segala arah. Jadi tekanan itu enggak semata-mata ke muka doang, terus ke seluruh badan juga itu ada tekanan. Terus kalau airnya itu di atas nyelam, terus dengan telinga yang semakin tertekan karena telinga ini kan lubang ya, jadi kayak kemasukan air gitu kan. Nah itu menyebabkan tekanan gitu. Nah, oke, kita langsung aja. Saya ada sebuah itu ada yang bisa membantu saya sekarang Pak? Ya, iya boleh. Oke, jadi di sini semuanya sini dulu semuanya. Lihat perhatikan ya. Di sini nih ya, boleh tutup dulu. Di sini ada 3 lubang. 1, 2, 3. Nah ini lubangnya ini berjarak 2,5 cm ya. Iya, pakai tangan aja semuanya. Sebenarnya bisa pakai sholat cuma itu akan menyusahkan karena nggak bisa melepas 3-3 langsung. Gini. Maaf ya. 1, 2, 3 gini. Ini sebenarnya perhatikan ini saya kasih sini juga ya. Sabar ya tangan jangan ada bocor. Sabar. Oh sabar enggak. Nih. Ya. Ada yang mana? Nah.
Oke, kalau di sini kita bisa lihat ya. Oke, semuanya perhatikan, make sure semua melihat. Nah ini karena akan ada tabel di slide berikutnya. Oke, semuanya lihat ya. Satu, langsung semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah. Kita ya. Nah, untuk menjelaskan ini, di sini kita ada LHPD. Dan kelompoknya ini, nah, kalian bisa buka di sintaks 4 di pengambilan data. Nah, tadi seperti yang sudah kalian lihat, itu kan ada jarak pancaran ya. Jarak pancaran itu yang tadi dari yang atas, bawah, sama tengah. Nah, itu tuh jarak pancarannya gimana? Kalau yang atas itu gimana? Jarak pancarannya itu cenderung apa? Tidak kuat kan? Maksudnya biasa aja. Nah, kalau misalkan yang tengah itu sedang. Jadi tekanannya itu nggak sama pancaran itu nggak terlalu jauh gitu. Nah, kalau misalkan yang paling bawah itu karena tekanan yang paling tinggi, nah itu tuh pancarannya itu jauh lebih jauh gitu. Nah, untuk kekuatan pancaran sendiri yang paling atas itu gimana? Kurang kencang. Kalau yang tengah ada? Cukup kencang. Kalau yang paling bawah? Kencang. Betul. Oke. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu semuanya dimohon untuk membuka pad-nya ya. Jadi pad itu under pressure. Semuanya gimana? Udah ada yang membuka? Sudah? Coba saya lihat. Oke, sudah. Kelompok dua sudah? Sudah. Oke. Jadi di sini kita langsung aja pakai dari grid. Nah, grid itu untuk menentukan kedalaman. Jadi ini ada kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Nah, habis itu kita turunkan alat ini pressure meternya. Kita tuh tapi pertama-tama sebelum itu kita juga harus mengisi air dulu sampai kusut. Nah, kita bisa ukur nih di sini. Ini kan masih air ya. Jadi, nah di kedalaman 1 meter, kalian bisa lihat sini. Berapa tekanannya? 111. Itu. Nah, maka semakin dalam juga tekanannya akan semakin tinggi. Nah, pada 2 meter itu memiliki tekanan sekitar 121 dan pada 1 meter itu 130. Nah, tapi di sini juga kita nggak semata-mata bisa ngitung kedalaman menggunakan air aja. Jadi kita juga bisa ukur di densitas bensin sama madu. Ya. Di mana madu itu kan kental ya, dan bensin itu cenderung tidak lebih berat dari air. Nah, ini kita ke bensin dulu. Nah, satu bensin tekanannya juga akan berkurang karena densitasnya berkurang. Dan pada saat kita naikkan ke madu yang lebih kental, itu densitasnya akan semakin tinggi. Betul sekali. Nah, di situ kalian bisa ngisi ya di sintaks yang ini. Nah, itu tuh kedalamannya berapa, tekanannya berapa, kan ini sudah dipraktekkan pad-nya. Semuanya sudah? Sudah. Oke. Nah, ini pembahasan untuk yang tadi, untuk yang pertama ini yang menggunakan air aja ya. Itu pada saat kedalaman 1 meter itu 111, 2 meter 121, kedalaman 3 meter kurang lebih 131. Jadi kesimpulan dari itu data menunjukkan bahwa tekanan paling lurus dengan kedalaman dan massa jadi
beda. Nah, ini untuk yang tadi yang bagian apa? Kayak massa jenisnya tuh beda. Kayak bensin, air sama madu. Nah, di sini juga ada persamaannya ya, yaitu rumusnya ada P sebagai tekanan, pressure, Rho sebagai massa jenis, dan G sebagai gravitasi, dan H sebagai kedalaman. Oke, di sini kita ambil pelajaran tekanan. Nah, tadi kan yang dihitung kan kedalaman ya. Kedalaman itu kan otomatis kita mengukur tekanan di dalamnya itu gimana. Nah, untuk mengukur kedalaman itu kita juga dipengaruhi oleh massa jenis airnya. Jadi bukan cuma air gitu loh, cairannya. Jadi bisa bensin, bisa madu gitu. Pokoknya banyak yang cairan tuh beda-beda massa jenisnya gitu. Yang biasanya itu lebih kental itu jauh lebih berat, lebih besar massa jenisnya. Nah, terus gravitasi yang seperti yang kita ketahui sendiri itu bernilai 9,8 atau 10. Dan itu kedalaman. Nah, kedalaman juga mempengaruhi. Jadi semakin dalam itu otomatis tekanan akan semakin bertambah. Nah, seperti yang tadi dibahas juga, kenapa sih kalau bendungan itu semakin tebal bawahnya? Nah, ini kayak dalam contoh bendungan. Jadi di dalam bendungan itu kan seperti yang diketahui di atas tuh tipis gitu, yang nggak terlalu tebal, dan semakin di bawah itu semakin tebal. Nah, itu juga bersangkutan dengan praktek yang tadi kita lakukan, yaitu praktek botol, di mana yang paling bawah itu memiliki tekanan atau daya pancar yang sangat, nah betul. Nah, jadi kayak semakin tinggi itu tekanannya tidak terlalu besar, dan saat di tengah-tengah itu sedang aja, dan di bawahnya di dasar bendungan ini tekanan air itu jauh lebih betul. Oke. Jadi di sini terjawab dong kalau bendungan itu di bawahnya tebal karena harus menahan tekanan air yang puncaknya ada di dasar. Nah, coba kalau yang ingat, Lufia boleh baca. Ini yang masalah kamu tadi sih. Yang mana yang melintas sakit karena air di atas kita. Iya. Jadi beda beda. Jadi saat kita bergerak ya ke bawah. Nah, iya, betul sekali. Oke, sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini? Satu orang. Oke, Novia boleh. Jadi setelah bisa pakai ini, kita tahu ternyata tekanan hidrostatik itu tekanan yang menunjukkan udara cair yang akibat pengambilan gravitasi. Nah, bisa tekanan itu dipengaruhi oleh tiga faktor tadi, yaitu massa jenis, Rho, G sama H. Itulah mengapa pancaran air paling bawah itu jadi paling kuat, dan kenapa konstruksi bendungan itu harus berubah ke arah hidrostatik. Oke. Segitu aja pembelajaran kita hari ini. Kalian jangan lupa untuk membawa ininya dan merefleksikannya lagi, membawa LKM-nya ke kelompok, mohon untuk dibahas lagi ya. Siapa tahu kalian masuk masalah atau gimana, kalian bisa membacanya juga. Ya, mungkin segini aja pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.